Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Allah ya'li darajati wal jannah wa yanfa'una bi asrarihi wa anwarihi wa ulumihi min fadhi barakatihi fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا من لدهم ويأجرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب شيخ إبراهيم اللقاني ثم إلى أخي بشراكي صالح بن عمر دارا ثم إلى حضرة الوالد الحبيب عبد الله بن مسعود العطاس ثم إلى نفعنا الله بهم وبعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحثة على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal fasayyi'atu indahu bil mithli wal hasanatu dhu'ifat bil fadli. Di sisi Allah, perbuatan-perbuatan tercela akan dibalas dengan yang setimpal, dan perbuatan-perbuatan terpuji akan dilipat gandakan dengan keutamaan. Artinya setiap amal perbuatan manusia itu akan diperhitungkan oleh Allah, baik itu amal yang baik maupun amal yang buruk. Sudah amal buruk, maka akan diberikan oleh Allah hukuman dengan keadilannya Allah. Yang namanya adil itu maknanya lurus. Lurus itu sesuai dengan kadarnya. Kalau kesalahannya kecil ya hukumannya kecil, kesalahannya besar hukumannya besar. Namanya lurus.
Jadi Allah menghukum seorang hamba sesuai dengan tingkat kesalahannya hamba tersebut. Sedangkan balasan amal yang baik itu akan dilipat gandakan oleh Allah dengan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Pemberian kebaikan, pemberian balasan itu bukanlah sebuah kewajiban bagi Allah. Allah tidak wajib menjadikan orang yang baik, yang berbuat baik mendapatkan pahala. Ini bukan suatu kewajiban, tapi perkara jaiz bagi Allah. Ketika seseorang kok diberikan pahala oleh Allah, maka itu bentuk kemurahan Allah, bentuk anugerah dari Allah. Amal buruk itu apa? Amal buruk itu adalah sesuatu yang dianggap buruk oleh syariat. Yang mutusin ini buruk itu bukan masyarakat, bukan halayak ramai, bukan menurut banyak orang ini hal yang buruk, bukan. Buruk itu harus dalam pandangan syariat. Sebelum adanya Nabi, masyarakat sudah punya penilaian mana yang baik, mana yang buruk. Tapi nilai itu menurut masyarakat. Nah Allah nggak nurut itu gitu loh. Kalau Mu'tazilah kan enggak. Mu'tazilah pahamnya sebelum ada Nabi, manusia itu bisa mutusin mana yang baik, mana yang buruk. Setelah ada Nabi, maka Nabi akan menyesuaikan gitu loh dengan baik dan buruk yang diputuskan oleh masyarakat gitu loh. Jadi Allah itu enggak bikin baik buruk sendiri, kata Mu'tazilah begitu. Menyesuaikan dengan apa yang ada dalam masyarakat. Nah kalau kita kan enggak. Baik buruk itu bukan masyarakat yang mutusin, bukan halayak ramai, bukan. Kata orang umum ini buruk, kata Allah baik, ya baik. Karena baik buruk itu yang mutusin adalah Allah. Makanya syariat itu datangnya dengan adanya Nabi. Bukan datang pakai akal, bukan. Akal nggak bisa mutusin mana baik, mana buruk, nggak bisa. Baik dan buruk datang dibawa oleh seorang Nabi. Dan Allah itu boleh saja membalikkan keadaan. Orang yang zina dimasukkan surga boleh aja dibalik oleh Allah. Orang yang sholat masuk neraka boleh aja. Artinya hukum yang sekarang berjalan, orang yang berbuat baik mendapatkan surga, dapat pahala. Karena apa? Karena Allah maunya begitu. Kalau dibalik, yang berbuat kebaikan dimasukin neraka. Yang tukang bunuh, ngerampok masuk, boleh. Lagi yang larang siapa? Itu loh. Itu menunjukkan bahwa nilai pemberian anugerah itu menurut Allah, bukan menurut halayak ramai. Mana yang Allah tetapkan jadi kebaikan, maka akan disebut kebaikan. Mana yang Allah putuskan jadi keburukan, maka akan jadi sebuah keburukan. Kayak yang terjadi di hutan. Hewan itu ketika mereka saling bunuh, yang bisa banyak bunuh yang akan berkuasa, yang akan jadi raja hutan. Itu kebaikan yang terjadi di hutan begitu memang. Bukan itu hal buruk, bukan. Memang di hutan ya hukumnya begitu. Lah Allah bisa aja bikin manusia begitu hukumnya gitu. Yang bunuhnya paling banyak masuk surga, bisa aja. Bukan terus masa bunuh masuk surga. Lah ya kalau Allah mau, ente mau protes apa? Artinya baik dan buruk itu bukan menurut pandangan orang banyak, bukan. Tapi mana yang diputuskan buruk oleh Allah jadi buruk, mana yang baik jadi baik. Jadi semua keburukan itu menurut hukum syariat. Baik itu mau dosa yang besar maupun dosa yang kecil sama.
Allah yang memutuskan. Oh, ini tingkatannya dosa besar. Oh, ini tingkatannya dosa kecil. Ngukurnya dari mana? Sesuatu dianggap dosa besar atau dosa kecil, itu dilihat dari larangan dan ancaman nerakanya. Kalau hukumannya tambah besar, berarti dosanya besar. Kalau hukumannya kecil, berarti dosanya kecil gitu. Mengukurnya dari hukuman. Ini disebutnya perbuatan yang dosanya besar nih. Ukurnya mana? Hukumannya besar. Kalau ini kok disebut dosa kecil, kenapa? Karena hukumannya kecil. Kalau di sini kan enggak. Kalau maling ayam berapa? 3 bulan. Kalau korupsi 2 miliar sebulan. Nah itu kadang begitu. Karena hukumnya juga menurut mereka sendiri, mereka yang bikin, mereka yang mutusin hukumnya. Ente nggak bisa protes. Kok begitu Pak? Ya terserah saya yang mutusin. Pada hakikatnya dosa besar dan dosa kecil itu sama saja. Maksudnya semua yang dilarang oleh Allah itu sama. Menjadi perkara yang Allah tidak meridhoinya gitu loh. Kalau Allah melarang berarti Allah tidak meridhoi perkara itu gitu. Jadi dosa besar sama dosa kecil sama nilainya. Bagi para wali-walinya Allah, orang-orang yang khusus, mereka walaupun itu makruh nggak mau ngerjain. Kenapa? Allah melarangnya gitu loh. Yang gede apalagi, oh yang kecil aja mereka nggak mau. Kenapa? Ini larangan Allah. Allah tidak meridhoi hal ini. Tujuan hidup mereka mencari ridhonya Allah, hingga mereka yang kecil pun nggak mau ngelakuin. Apalagi yang gede gitu. Kalau kita kan nggak milih gitu loh. Ah, hukumannya kecil inilah. Masih kuat saya tanggung, nggak apa-apa lah gitu. Kalau yang gede, wah ini saya nggak sanggup nih, enggak lah. Kalau yang kecil-kecil nggak apa-apa lah. Gitu. Itu ukuran kita begitu. Karena kita bukan orang-orang yang mau cari ridhonya Allah. Kita mau cari kesenangan kita sendiri maksudnya. Yang saya masih seneng, ya saya kerjain. Kalau itu saya seneng tapi nggak sanggup, hukumannya saya tinggalin. Gara-gara apa? Hukumannya berat. Andai nggak berat, saya kerjain juga. Kenapa? Karena saya seneng gitu loh. Jadi ukurannya kita ninggalin maksiat kadang bukan karena Allah nggak meridhoi, karena saya nggak sanggup hukumannya gitu loh. Kalau saya perhitungan, oh ini hukumannya kayaknya sanggup saya, tablah sudah, lewat udah nggak pakai. Enggak, kalau kita kadang masih ilmu yakin namanya, paling enggaknya taklid dah udah pokoknya. Jadi perbuatan baik dan buruk nilainya sebenarnya sama saja perkara yang Allah tidak meridhoi. Jadi baik perbuatan yang buruk itu berpengaruh pada dirinya sendiri maupun pada orang lain. Setiap perbuatan yang buruk mesti membawa kepada hal yang negatif. Pengaruhnya apa? Ya baik pengaruh untuk dirinya atau pengaruh untuk orang lain. Saya ngerjain maksiat ini, maksiat itu. Ada yang maksiat pengaruhnya untuk orang lain, dampaknya untuk orang lain. Ada yang dampak buruknya untuk dirinya sendiri. Kamu bunuh orang, ya pengaruhnya untuk orang lain. Kamu kok ngerampok, pengaruhnya untuk orang lain. Kamu mencuri. Nah kalau saya kok zina beb, ya untuk diri kamu sendiri pengaruhnya. Oh saya berbuat saya minum khamr, ya untuk diri kamu sendiri. Ada yang kerugiannya bisa berdampak pada orang lain, ada yang kerugiannya bisa dampaknya untuk dirinya. Tetap semuanya punya dampak yang buruk gitu loh. Kenapa? Karena perkara
yang dilarang oleh Allah itu akan menjadi jalan bentuk sesuatu yang membawa kepada hal yang madharat. Jadi Allah menetapkan apapun yang Allah larang itu menjadi perkara yang madharat. Kalau kata Bang Roma apa? Yang enak-enak dilarang. Makanya saya terpaksa meninggalkan padahal itu hal yang enak. Enak itu kan zahirnya. Tapi dampak belakangnya membawa kepada keburukan, membawa kepada madharat. Makanya dilarang itu zahirnya kelihatan enak maksudnya. Padahal kalau mau yang lebih enak yang lain, Allah kasih jalan yang halal ada. Apa coba yang enak-enak? Minum arak. Ada yang lain yang halal. Zina, ada yang lain yang halal gitu loh. Judi, ada yang lain yang halal. Riba, ada yang lain yang. Cuman apa yang kita lihat ketika ini hal yang enak-enak yang haram ini mudah dikerjakan gitu loh. Nggak ada tetek bengek persyaratannya, sababnya nggak ada udah. Tapi kalau yang halal butuh banyak persyaratan untuk mengerjakannya gitu loh. Kadang makanya seseorang milih potong kompas, cari jalan yang cepat. Di antara penyebabnya orang zina itu apa? Apa penyebabnya? Kadang penyebabnya orang zina yang penting nih apa? Para orang tua memahalkan mahar. Itu penyebabnya diantaranya. Sarijal mau kawin, udah kerja, punya 10 miliar. Belum pak, enggak jangan. Gua zina aja lah begini mah, udah nggak tahan gua. Gitu. Makanya orang-orang tua wanti-wanti jangan memahalkan mahar. Nabi sampai pesan-pesan seorang tua yang meringankan mahar anaknya, pahalanya luar biasa. Tapi jangan mau kawin lagi. Lo urusan begitu ada kawin lagi. Mumpung mahar murah nih. Nah itu begitu. Oh itu orang yang dipuji oleh Nabi. Kenapa? Karena membuka jalan untuk perkara yang halal, menutup jalan yang orang melakukan yang haram, gitu loh. Kenapa kita mudahkan orang untuk melakukan kebaikan? Tapi kalau udah urusannya mau kawin, udah kerja? Belum pak, punya duit? Enggak pak. Nah ini pindah ke sono nggak boleh lagi, ke sini nggak boleh lagi. Mau kemana dia? Akhirnya meripit sono. Cari yang cepet. Adapun amal kebaikan, apa itu? Adalah segala perbuatan yang dianggap baik oleh syariat. Bukan baik menurut masyarakat umum. Jadi baik juga itu indah syariat. Nabi yang mengatakan ini baik, maka akan ada nilai baiknya. Kalau Nabi nggak mengatakan ini baik, enggak. Oh ini ada keuntungannya, membawa manfaat. Tapi syariat ngomongnya buruk, ya buruk. Kayak ada arak kesehatan. Ya mau arak sehat, mau arak apa? Kalau syariat ngomong arak buruk, ya buruk. Nanti ngomong sehat kan kira-kira ente sendiri kan. Kalau saya minum, saya sehat, Bib. Ya sehat sekarang. Coba terus-menerus kamu minum, kalau enggak, nantinya akan ada dampak yang buruknya. Jadi kebaikan adalah apa yang diputuskan oleh syariat. Bukan apa yang menurut orang banyak, bukan. Kata orang banyak itu baik, kalau kata Allah enggak baik, ya enggak baik. Kata orang banyak ini jelek, kata Allah baik, ya baik. Kayak kata orang-orang Buddha, kata orang-orang yang super penyayang, nyembelih
sapi itu kejam, pembunuhan. Nah, kalau lebaran haji itu orang Islam saling melakukan pembunuhan massal itu. Orang Islam pembunuhan massal tiap setahun sekali. Apa sapi dibunuh, kambing dibunuh, nggak punya kambing, ayam dibunuh, bebek dibunuh. Oh, itu kan buruk. Kata siapa buruk? Gitu loh. Ya kata orang masakan kejem. Sapinya punya Allah, endingnya punya Allah. Allah yang merintah untuk nyembelih. Lah buruknya di mana? Gitu loh. Kalau punya ente, Allah merintah nyembelih, lah pantas buruk punya orang kalau disembelih. Ini punya Allah sendiri, disebarkan oleh Allah. Ambil, beli, potong. Ya. Jadi apa yang kata orang itu buruk, belum tentu buruk menurut Allah. Jadi buruk harus perkara yang menurut Allah. Nah sebaliknya kata mereka, kalau ada dua wanita sama laki-laki saling sayang menyayangi, mojok, nggak saling tuntut, hubungan ya nggak apa-apa. Kata syariat, buruk. Kenapa? Oh, untuk menghalalkan butuh syarat, butuh sabab, butuh. Jadi nggak bisa baik buruk menurut pemikirannya seseorang, nggak bisa, harus menurut syariat. Dengan syarat disertai keikhlasan dan niat yang benar. Ngelakuin kebaikan juga masih ada syaratnya apa? Niatnya karena Allah atau niatnya karena yang lain. Oh, saya ngelakuin kebaikan, saya ibadah, saya ngaji, saya sholat, saya jadi muadzin, saya pergi haji, saya umroh. Niatnya apa? Kalau niatnya sambil selfie, pasang Instagram, pasang apa namanya, sosial media biar orang lain ngelihat, ya nilainya yang akan menilai baik nanti orang lain. Allah nggak ngasih nilai, enggak. Karena Allah itu nggak mau sebuah perbuatan diduakan. Allah itu nggak mau dimadu. Allah itu nggak mau dimasna, nggak mau diduain. Sebuah amal yang kamu kerjakan harus karena Allah, baru diterima oleh Allah. Kalau ada amal yang kamu kerjakan kok ada dua niat, ya karena Allah, ya karena yang lain, Allah berlepas diri. Nah, ambil dah. Biar yang lain yang ngasih pahala, saya nggak ngasih pahala. Apalagi niatnya bukan karena Allah. Wong dicampur aja, ada karena Allahnya, ada pula karena yang lain. Allah nggak ngasih pahala. Jadi amal itu akan diberikan pahala oleh Allah. Syaratnya apa? Dia betul-betul memurnikan amal itu karena Allah, bukan karena yang lain. Makanya yang namanya ikhlas itu apa? Ikhlas itu ada tingkatannya. Kalau tingkatan kayak kita, ikhlas itu pokoknya beramal karena mengharapkan surga. Itu sudah dihitung amal yang ikhlas. Kenapa? Allah menjanjikan, kalau yang mau ngerjain ini, saya kasih surga. Ketika saya kok ngerjain hanya karena surga, nggak karena yang lain, sudah dihitung ikhlas. Itu ikhlas tingkat rendah. Tingkatannya orang awam tuh, mau ngerjain perintah karena adanya upah, gitu loh. Coba anak kamu deh, anak kamu panggil, beliin emak gula, uang 10.000, kembaliannya buat kamu, cepet ya larinya. Kenapa? Ada upahnya. Dia mau ngerjain karena ada upahnya. Itu tingkat anak kecil begitu. Dia nggak pernah mikir yang lain, nggak pernah. Pokoknya saya mau disuruh kalau di situ ada upahnya. Nanti setelah dia gede, dia mulai kenal, oh ternyata orang tua saya itu begitu banyak pengorbanannya untuk saya, begitu banyak jasanya untuk saya. Maka ketika dia punya pemikiran ini,
maka hilanglah niat untuk minta upah itu. Dia akan rela mengerjakan apapun untuk orang tuanya tanpa lagi minta upah. Ini meningkatnya pemikirannya seorang anak. Dia tahu orang tuanya melahirkan dengan berat. Satu jeritan orang tua saya nggak bisa saya balas dengan apapun di dunia ini. Hingga dia mau berkorban demi orang tuanya walaupun nggak ada. Ini meningkat nih. Yang tadinya yang dipikirkan hanya upah, meningkat. Begitu pula ngelakuin maksiat. Saya nggak mau maksiat. Kenapa? Karena Allah mengancam. Siapa yang maksiat akan saya hukum. Ente kok nggak mau minum arak? Kenapa? Nggak. Allah mengancam saya. Bukan karena batuk, paru-paru, ada kan? Ini nggak ngerokok. Batuk, Bib. Nggak kan dilarang nggak? Enggak, kalau saya nggak batuk memang ngerokok, Bib. Ini nggak lagi nih urusannya nih. Jadi dia nggak ngerokoknya gara-gara batuk. Dia nggak minum arak gara-gara liver. Saya udah liver, Bib. Kalau saya masih minum arak lagi, wah bisa pecah liver saya. Kalau enggak gimana? Lanjut, Bib. Lain urusannya itu. Berhenti zina. Lu zina nggak zina kenapa? Saya kena penyakit, Bib. Kalau enggak, ya gimana lagi? Berarti dia meninggalkan larangan bukan karena Allah gitu loh. Nah, orang yang mau ninggalin larangan karena Allah, Allah berikan ganjaran yang luar biasa. Jadi dia nggak mau zina, nggak mau apa, itu semuanya karena Allah. Dan dicontohkan banyak oleh para wali-walinya Allah. Orang itu nggak akan jadi walinya Allah sebelum diuji dengan wanita nanti. Kalau sudah lulus ujian wanita, baru bisa meningkat jadi walinya Allah. Selagi belum lulus urusan wanita, jangan berharap jadi walinya Allah. Karena nggak ada walinya Allah yang lirik begitu, nggak ada gitu. Mereka udah lulus urusan itu udah. Kan banyak cerita-cerita seperti siapa yang dirayu wanita sampai dimasukin ke kamar sampai tetap dia nggak mau. Banyak riwayat seperti itu menunjukkan orang yang sudah teguh hatinya. Kenapa nih nggak mau? Allah melarang, Allah nggak meridhoi. Ini baru orang-orang yang meninggalkan sesuatu karena Allah. Jadi mengerjakan kebaikan selagi itu bukan karena Allah, maka belum ada nilai pahalanya. Minimalnya apa? Karena Allah ngasih upah. Meningkat lagi apa? Saya nggak mau maksiat. Kenapa? Karena saya mau ngerjain ibadah. Kenapa? Ini perintahnya Allah. Karena Allah perintah, saya kerjain. Kamu kok sholat? Karena Allah perintah. Nggak kena surga? Enggak. Kenapa? Karena Allah kan baik sama saya. Allah tiap hari ngurusin saya. Allah tiap hari melindungi saya. Allah menjaga saya. Ketika saya kok diperintah, maka saya akan patuh kepada perintahnya Allah. Ini tingkatnya naik nih. Tingkat kedua. Nggak maksiat, kenapa? Karena Allah melarang. Nggak takut hukuman? Enggak, saya bukan merasa hukumannya. Karena ini dilarang oleh Allah, maka saya nggak maksiat. Ini sudah nggak lagi mikirin upahnya, nggak lagi mikirin apa? Anca. Kan ada anak kamu nih. Beliin mak gula. Lagi main. Enggak, mak. Ini ceban. Enggak. Ambil golok. Iya, cepet dia. Gara-gara golok. Nanti kalau sudah punya anak, nanti akan bisa lihat karakter anak itu macam-macam. Ada yang cuman dipelototin nangis. Ada yang dipelototin melotot lagi. Ada. Nanti akan tahu tuh karakter anak itu macam-macam, akan tahu nanti. Makanya di Quran Allah
berikan rayuan untuk hambanya untuk ibadah macam-macam. Ada yang Allah merayu mereka ibadah karena surga. Ada yang Allah kasih mereka takut-takuti pakai ancaman. Karena yang nggak mempan pakai upah maka akan diancam. Nah, yang sudah nggak peduli upah, ancaman, baru mereka naik ke tingkat yang ketiga, tingkat yang ikhlas paling super nih. Apa? Saya ibadah karena ditolong oleh Allah bisa ibadah. Kalau Allah nggak menolong saya ibadah, saya nggak bisa ibadah. Walaupun Allah perintah saya nih sholat, kalau Allah nggak nolong saya nggak bisa ibadah. Orang yang sakaratul maut itu merasakan sakit yang luar biasa. Kalau dia bisa teriak, bisa ngomong, yang akan keluar dari ucapannya apa? Aduh, sakit. Tolong ini sini saya, tolong. Cuman nggak bisa keluar. Kok ketika keadaan begitu bisa muncul la ilaha illallah, itu pertolongan Allah. Allah yang nolong, dia bisa ngucapin tahlil pada akhir ayat. Begitu pula kita pada saat kita sehat sekarang ini. Kok bisa sholat, bisa ibadah? Karena Allah menolong kita sholat. Banyak kita ngelihat ada panggilan sholat di masjid. Yang ke masjid ya hanya berapa orang. Yang lainnya ya nongkrong-nongkrong. Ada yang lewat, bro mau kemana masjid? Oh, kirim salam ya. Kirim salam doang. Kan kurang ajar. Enggak terus ikut apa enggak, kirim salam doang. Kenapa? Karena Allah enggak menggerakkan hatinya. Allah enggak menolongnya untuk mau ngelakuin ibadah. Banyak orang yang tingkatannya sudah namanya ikhlas puncak. Itu ikhlas itu kan artinya sebenarnya murni. Nah, yang murni itu orang yang bisa memurnikan tauhidnya. Maka isinya surat Al-Ikhlas itu isinya apa? Tauhid. Orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah, yang bisa tahu bahwa segala ibadahnya ini ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak menolong saya nggak bisa ibadah. Kamu ngaji kemari, Allah menggerakkan hati kamu untuk kemari. Menolong kamu, memberi kamu upaya, memberi kamu kemauan untuk gerak kemari. Allah jalankan kamu sampai bisa duduk, bisa ngaji. Bukan maunya sendiri, bukan. Ini naiknya tingkatan ikhlas. Makanya ketika seseorang kok bisa mencapai nilai ikhlas, walaupun yang seminim-minimnya, Allah kasih pahala. Allah akan berikan nilai atas ibadahnya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu membutuhkan persyaratan. Amal kebaikan butuh persyaratan. Beda sama amal buruk. Amal buruk nggak butuh maksiat yang ikhlas. Nggak ada maksiat ikhlas. Maksiat bagaimana maksiat kok ikhlas? Nggak ada. Amal buruk butuh syarat, nggak ada. Kamu ngerjain buruk mau niatnya kayak apa aja buruk. Nggak ada. Saya begini mah niatnya baik. Nggak ada. Ini orang kok ngelakuin maksiat tapi niatnya berbuat kebaikan. Maka itu nggak ada nilainya apapun, nggak ada. Tetap kalau kamu ngelakuin keburukan tetap dianggap nilainya buruk gitu loh. Walaupun tapi kan niatnya saya baik. Tapi yang dikerjain hal yang buruk tetap nilainya buruk. Kayak ada orang-orang yang salah paham tentang makna apa? Perkataan ahli tasawuf yang mengatakan apa? Tutupilah dirimu dengan keburukan. Zayyin nafsaka bil ma'asi. Perhiasilah dirimu dengan kemaksiatan. Itu omongannya wali itu. Dia paham ya.
orang itu biar jangan kelihatan baik di matanya orang. Apa? Kerjaan tiap hari nongkrong di tukang adu ayam. Tapi sambil zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini nggak nyambung begitu. Mainnya judi, hatinya sholawat Muhammad. Biar saya kelihatan buruk di mata orang. Nggak begitu maknanya. Zayyin nafsaka bil ma'asi, hiasilah dirimu dengan kemaksiatan, maknanya kamu harus punya anggapan belum punya kebaikan apapun di hadapannya Allah, gitu loh. Kamu harus menganggap diri kamu orang yang paling buruk di antara semua manusia, gitu. Kalau ada orang kok berbuat baik, oh hebat, saya belum apa-apa sama dia. Itu mestinya, bukan betul-betul maksiat. Wah, ini repot lagi yang begini. Makanya orang kalau ngaji nggak pakai guru begini, main pakai Google aja. Itu Google itu sebenarnya itu alim alama itu. Luar biasa loh. Tapi kenapa orang yang ngaji sama Google kok nggak mendapat keberkahan? Kenapa? Padahal ini alim. Kenapa? Di dalamnya juga ada kemaksiatan. Itu loh. Andai kok saya Google itu murni kebaikan, nggak ada maksiat, oh itu ngaji sama dia alim langsung. Bercahaya ente. Gitu loh. Jadi ngaji sama Syekh Google ada kebaikannya. Kenapa? Dapat ilmu, dapat apa? Tapi nggak akan membawa kamu bercahaya, nggak, gitu loh. Kenapa? Di dalamnya banyak kemaksiatan juga disampaikan. Bedanya itu. Kalau orang-orang alim ya murni kebaikan, hingga orang yang ngaji sama dia moncar, dapat ilmu, dapat keberkahan, dapat, karena dia nggak mencampuri amalnya dengan keburukan. Jadi kalau apa kita mau melihat orang-orang yang ngaji sama Syekh Google, kok dia jadi alim, ya akan beda alimnya dengan orang-orang yang ngaji sama para ulama, gitu. Nggak akan ada cahayanya, nggak ada apa namanya haibahnya. Kenapa? Karena tiap dia ngelihat sebuah kebaikan, di dalamnya ada sebuah kemaksiatan. Ini bedanya. Jadi nggak ada maksiat yang pakai persyaratan, nggak ada. Saya mau maksiat tapi niatnya berbuat kebaikan, nggak ada. Kayak orang yang kepepet. Nanti kok ngerokok kenapa? Oh, saya kalau nggak ngerokok, hijab saya, wah kelihatan semua. Ente jadi sapi. Saya ngerokok biar nggak terlihat. Itu mah kepepet aja maksudnya. Alasan kepepet. Ngomong aja masih doyan gitu aja pakai ribet. Alasan macam-macam ini itu. Kok ngerokok enak, udah gitu selesai. Jangan pakai dimanipulasi dengan apa? Alasan. Oh, kok pakai. Akhirnya malah lebih berat. Salahnya lebih berat. Jadi perbuatan buruk akan dibalas dan mendapatkan siksaan sesuai kadar keburukannya. Nah, ini kitab Nasoah itu kan dikatakan kalau itu berbuat maksiat, pilih yang paling rendah, gitu loh. Jangan sampai milih yang paling. Kenapa? Karena akan punya nilai yang berbeda, gitu loh. Kok ente kok pacaran, maksiat nggak? Maksiat nggak? Maksiat. Ini bisa meningkat ke maksiat yang lebih gede. Apa? Perzinaan. Tapi ketika kamu kok ngelakuin ini, pilih yang paling minim maksiatnya, gitu loh. Jangan sampai meningkat pada maksiat yang lebih gede. Karena maksiat juga ada tingkatannya, nggak cuman pahala yang punya tingkatan, maksiat juga punya tingkatan, gitu loh. Kok kamu pacaran, kamu cium, maksiat nggak? Kalau cuman gandengan,
Tingkatan mana? Lah kan tingkatannya. Kok kamu pacaran sambil berzina? Maksiat nggak? Kalau gesek-gesek? Nah itu tingkatan namanya gitu loh. Semuanya maksiat judulnya, tapi ketika dilihat dari hukumannya ada nilai yang berbeda. Oh ini lebih besar. Ini kalau ini kamu dirajam. Oh ini kamu dicambuk. Oh ini kamu cuma dihukum takdir. Ini kamu cuma di penjara. Ini ada beda tingkatan dari kemaksiatan. Maksudnya balasan buruk disesuaikan dengan kadar keburukan yang dilakukan. Adapun yang berhak memutuskan patut atau tidaknya dihukum hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu nggak bisa jadi juri gitu loh. Wah ini neraka. Nggak bisa jadi jurinya ente. Jurinya Allah nanti, yang nilai Allah. Oh itu kok maksiatnya gede sekalipun, ketika kamu ngelihat kemaksiatan itu, jangan menganggap, oh ini mah lebih baik saya daripada dia. Jangan. Nih, nilai bentuk apa? Kita harus mengisi bahwa banyak orang buruk, tapi saya lebih buruk. Mungkin saja dia besok taubat, diampuni sama Allah. Saya belum mesti. Jadi ketika melihat orang yang maksiatnya segede apapun, kita harus kembalikan kepada Allah. Bahwa Allah bisa saja menjadikan dia bertaubat. Seperti riwayat ketika ada seorang wali berjalan sama murid-muridnya. Terus melewati seseorang yang lagi pada nongkrong, kumpul-kumpul pada gitaran, minum arak, pada rame-rame. Kata muridnya apa? Guru, doain mereka biar kapalnya tenggelam, biar sakit, biar mati mendadak, biar gurunya doa. Ya Allah, Engkau bisa bikin mereka bahagia di dunia, maka Engkau juga bisa bikin mereka bahagia di akhirat. Muridnya kaget, masa doain surga? Guru ini gimana? Ini ahli maksiat kok. Kalau Allah bisa bikin dia bahagia di dunia, minum arak kan bahagia, berzina bahagia mereka, pada mabuk-mabukan mereka bahagia, maka Allah juga bisa bikin mereka jadi orang bahagia nanti di akhirat. Gimana? Allah jadikan mereka taubat, Allah jadikan mereka mau ngelakuin ibadah sampai nanti masuk surga, gitu loh. Bukan yang maksiat sekarang ini masuk surga, bukan. Tapi Allah bisa merubah mereka menjadi orang yang ahli taat. Ketika Allah memutuskan untuk masuk surga, syaratnya apa? Membawa ketaatan. Kalau Allah kok putuskan masuk surga syaratnya kemaksiatan, wah mereka surga duluan. Ente sekarang neraka. Tapi karena Allah memutuskan masuk surga syaratnya ketaatan, maka Allah bisa merubah orang yang maksiat jadi orang yang taat. Dia taubat, dia taat sampai masuk surganya Allah. Jadi jangan sampai kita menilai seseorang itu buruk dan akan masuk neraka. Kenapa? Karena yang memutuskan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun amal yang baik juga jika sudah dianggap sah dan diterima, maka akan dibalas dengan balasan yang berlipat-lipat ganda. Kalau amal kok sudah memenuhi persyaratan nih, udah ikhlas, sudah beres karena Allah, diterima, dicatat sebagai amal soleh, maka Allah akan gandakan kebaikan atau pahala untuk dia. Ada yang pahalanya Allah lipat gandakan sebagaimana apa? 10 kali lipat. Ini enggak cuma di akhirat, bahkan di dunia juga begitu. Enggak usah nunggu nanti di akhirat. Banyak orang-orang yang di dunia ini ketika ngelakuin amal kebaikan, maka
dibalas oleh Allah berlipat-lipat ganda itu banyak kejadiannya. Apalagi nanti di akhirat akan lebih banyak lagi kebaikan yang akan dia terima. Arti kelipatan di sini adalah Allah memberikan balasan atas ketaatan hamba-hamba dengan imbalan yang lebih dari kadar ketaatan itu. Kelipatan ini berdasarkan apa yang dihitung oleh Allah, bukan hitungannya manusia. Kalau itu yang hitung, mesti hitungannya kecil. Oh, ente ngelakuin kebaikan apapun, oh ini pahalanya nanti ini, pahalanya ini. Tapi dalam hitungannya Allah, kamu nggak bisa memperkirakannya. Karena perkiraan kamu mesti perkiraan yang masih pakainya kalkulator. Kalau perkiraannya Allah dihitung pakai kalkulator, jawabannya apa? E. Apa E? Error. Hah? Kamu mau ngitung kebaikan yang Allah berikan nih. Mau ente hitung pakai kalkulatornya Allah. Kalkulator kamu nggak bisa menghitungnya, nggak bisa. Jawabannya paling E. Error. Kenapa? Karena apa yang sanggup kamu hitung bukan sebagaimana apa yang Allah perhitungkan. Kayak seorang hamba kerjaannya apa? Ngajar ngaji. Dari rumah naik sepeda ke musola, pulang. Tiap hari begitu. Doa, ya Allah, boya saya bisa dikasih rezeki biar bisa beli motor. Ya Allah, kok naik sepeda melulu. Malaikat lapor sama Allah. Ya Allah, ini hambanya engkau tiap waktu minta dinaikkan kebaikannya, ya Allah. Gajinya cuma sebulan sekian. Pengen bisa nambah gaji, pengen bisa beli motor. Kata Allah apa? Dikasih firman pada malaikat. Malaikat catat, saya mau mengabulkan doanya malu. Apa? Masa orang yang ngajarin kalam saya minta cuman motor, saya malu ngasihnya juga. Bagi yang ngajar ini, motor udah besar gitu loh. Kalau saya punya motor, ya Allah, bahagia saya. Allah mau ngasih motor, malu. Terus gimana ya Allah? Tulis, saya kasih kerajaan nanti dia di akhirat. Terus motor nggak usah, motornya nggak usah. Ini yang nggak dapat motor, kepikiran motor, terus padahal disiapkan yang dia nggak bisa pernah menghitungnya, gitu loh. Pahala yang luar biasa. Jadi nanti ketika di akhirat banyak orang-orang itu yang ketika di dunia doanya dikabulkan, apa yang dia kerjakan mau ditukar dengan sesuatu di dunia, kok dikasih sama orang dunia dikasih, di akhirat nyesel dia, ya Allah. Kalau begini jangan dikasih di dunia, ya Allah. Dikasih di akhirat aja, ya Allah. Kenapa? Semua yang Allah kasih di dunia apa? Habis. Kalau Allah kasihnya di akhirat, ya nggak ada habisnya. Cuman kitanya frustasi gitu loh. Kok nggak dikasih? Apa saya ini nggak disayang sama Allah? Apa saya kok? Itu mesti hamba begitu gitu loh. Makanya orang-orang yang tadi punya keikhlasan yang sudah naik derajatnya ini akan menenangkan dia dalam beramal. Dia akan tenang dalam amalnya, akan tahu kebaikan yang Allah akan berikan untuk dirinya. Hingga dia nggak akan pernah ngedumel, nggak pernah protes, nggak pernah. Paling enggaknya apa? Nggak pernah panjang angan-angan. Nah, yang menyebabkan orang nggak bisa menerima hal yang sedikit, kenapa? Panjang angan-angan. Kok pikirannya pengen beli BMW,
pengen beli rumah tingkat, pengen punya istri 2, kok kerja dapat duit 1 juta? Wah, ngedumel udah. 1 juta mana cukup. Nah, ini ngedumelnya dia bukan karena 1 jutanya, bukan karena angan-angannya yang panjang gitu loh. Kalau orang yang nggak punya angan-angan panjang, dapat nilai kerja berapa aja, ya Allah, alhamdulillah. Pagi bisa sarapan, pagi masih dikasih kesehatan oleh Allah, anak bini masih ketawa, di kantong cuman homsin, udah parahannya luar biasa. Ada yang sampai kadang pikirannya sama homsin udah sampai kertasnya aqua. Bungkus aqua di sana homsin, kayaknya homsinan warna biru. Ada, makanya. Apalagi sudah rokok ada, ngopi ada, sarapan udah, bini sehat semua. Oh, sudah karunia yang luar biasa. Gara-gara pikirannya panjang, lah itu. Kok cuma segini lah itu gara-garanya itu. Jadi kebaikan yang akan Allah berikan itu bukan dalam hitungan kita, bukan. Hitungan kamu nggak seberapa, enggak. Nggak mungkin bisa membayangkan apa yang dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelipatan ini berdasarkan hitungannya Allah, bukan perkiraan manusia. Baik para malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah, malaikat Jibril, Mikail, Israfil, nggak pernah bisa menghitung berapa kebaikannya, nggak pernah. Maupun para nabi, nggak bisa tahu berapa. Paling menyebut apa? Kamu akan dibalas 10 kali lipat. Bahkan balasan ketaatan ada yang Allah lipat gandakan 700 kali lipat. Lah, nilai 700-nya berapa? Nggak bisa dimengerti gitu loh. Hanya ada berita Allah akan gandakan jadi 700 kali lipat. Bahkan Allah melebihkannya. Seberapa nilainya? Ya nggak ada yang tahu. Kamu kok amal 10.000 nih. Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat. Berarti berapa? Hah? Cepek doang dong. Itu hitungan kamu tuh, gitu loh. Saya amal 1 juta, Allah lipat gandakan jadi 700 kali. Berarti berapa? Itu hitungan kamu. Maka apa yang dihitung oleh Allah tidak akan bisa dihitung oleh manusia. Jika dilakukan dengan ikhlas. Syaratnya Allah kasih nilai. Kalau sudah kalau sudah dicampuri nggak ikhlas, Allah lepaskan amal itu. Haji nggak ikhlas, Allah lepas. Ente minta sama yang ente tuju. Ente kok haji pengen dilihat orang, suruh orang itu ngasih ente pahala. Allah nggak ngasih pahala tuh. Kenapa? Karena orang ibadah yang semestinya dihadirkan pengen dipandang Allah, dia pengen dipandang selain Allah, maka Allah lepas. Nah, minta pahala sama yang kamu tuju. Ente beramal sholat kok pengen dipandang mertua, sholat pengen dipandang sama masyarakat, sholat pengen dipandang, maka apa yang kamu kerjakan Allah lepas, tidak akan memberikan nilai kebaikan apapun. Jadi syaratnya ini semua kebaikan akan dilipat gandakan kalau nilainya adapun maksiat tidak menunggu persyaratan. Apapun maksiatnya dengan niat apapun tetap hitungannya apa? Maksiat. Enggak ada maksiat diselubungi dengan niat baik, enggak ada. Maksiat tetap nilainya kemaksiatan. Hingga kita diingatkan bahwa semua amal kita akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa?
Kan amal kita yang bikin Allah, Bib. Iya. Tapi di dalamnya ada nilai pilihan. Yang mana dengan pilihan itu Allah menghargai kita. Yang kita pilih, kita mengorbankan apapun yang lain demi Allah, Allah menghargai pilihan kamu. Begitu pula maksiat, kamu kok meninggalkan Allah, memilih yang lain selain Allah, Allah akan mengadili kamu. Maka orang yang maksiat itu akan dihukum oleh Allah dengan keadilannya. Orang yang taat diberi Allah pahala dengan anugerahnya. Dengan fadlnya Allah, bukan dengan kewajiban bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dijadikan Allah orang-orang dalam ketaatan, dalam kebaikan, dihindarkan dalam kemaksiatan, dijadikan Allah pada akhir hayat kita bisa mati dalam keadaan husnul khotimah, selamat di dunia sampai selamat di akhirat nanti. Amin ya rabbal ala hadhihi niyah wa ala niyatin shalah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على لظى إشرافنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وأمن رواتي واغفر والآل والإخوان وسائر الهلان كل ذي محبة أو جيرة أو صحبة المسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب عدد طاس صحبي والحمد لله في البدء سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.